Irama Live Talk, Irama Live Talk. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Irama FM di kesempatan pagi hari ini? Masih semangat ya? Ya oke. Dan hadir kembali bersama Ayu, temani aktivitas pagi Anda, santai Anda dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dalam Irama Live Talk kita akan berbincang-bincang santai tentang tema yang nanti kita angkat. Semoga bermanfaat untuk Anda ya. Bersama Puspaga dan sudah hadir narasumber kita ada Ibu Dita dan Ibu Sani. Namun kali ini hanya Ibu Sani yang akan memberikan penjelasan kali ini ya. Karena ditemani ya, kita santai saja di sini ya. Oke. Nah, sebelum ke pembahasan kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di Irama FM. Yaitu ada Ibu Sani. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Oke. Dan boleh dong sapa-sapa sedikit kepada Mbak Dita yang sudah hadir juga ya. Ya, selamat pagi untuk para pendengar Irama FM. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Iya, terima kasih sekali ya. Dan kita beralih kepada Ibu Sani. Ibu Sani seperti biasa memberikan sapaan pertama kepada pendengar Irama FM dimanapun berada. Iya, selamat pagi pendengar Irama FM. Kembali lagi dengan kami dengan Puspaga. Saya kembali lagi nih ingin sekali mengenalkan kembali apa sih itu Puspaga. Puspaga adalah Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana kami punya 3 layanan nih. Yang pertama adalah layanan konseling pasif. Nah, layanan konseling pasif ini untuk warga Purworejo yang ingin sekali datang ke tempat kami, berbagi cerita tentang masalah perkembangan anak, atau mungkin masalah diri sendiri, atau mungkin masalah yang lainnya, bisa sekali sharing dengan kami, di mana tempat kami ada di samping kolam renang Atatirta. Lalu ada layanan yang kedua yaitu layanan konseling aktif. Nah, layanan konseling aktif adalah untuk warga Purworejo dan juga pendengar Irama FM yang mungkin kesulitan hadir ke tempat kami bisa sekali membantu untuk datang ke tempat warga Purworejo dan juga para pendengar nih. Lalu ada layanan yang ketiga yaitu layanan penyuluhan. Nah, untuk warga Purworejo dan juga pendengar Irama FM yang ingin sekali mengundang kami, bisa sekali mengundang kami mungkin penyuluhan terkait perkembangan anak, atau mungkin terkait dengan keluarga, atau mungkin hal-hal yang lainnya, bisa sekali mengundang kami dengan proses administrasi, yaitu memberikan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinsosduk KBPPPA. Lalu untuk proses administrasi konseling pasif dan juga konseling aktif, bisa sekali untuk menghubungi admin kami di nomor 0821 6596 3171. Saya ulangi di nomor 0821 6595 3171. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga ada konseling pasif secara online nih Mbak Ayu, yaitu ada 2 nomor konselor dengan saya sendiri yaitu Ibu Sani di nomor 0896 1516 1075. Lalu ada di nomor dengan konselor yang kedua yaitu dengan Ibu Dita di 085 951 353 439. Silahkan menghubungi kami karena untuk layanan konseling pasif, konseling aktif free nih Mbak Ayu. Free dong ya, manfaatkan. Untuk Anda pendengar tetap menyatu di 88,5. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bisa di line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Kita langsung ke pembahasan ya, di mana kita akan mengangkat tema pendidikan seksual untuk anak ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Rohmatun Saniati SPSI selaku konselor Puspaga. Dan untuk tema yang kita angkat adalah pendidikan seksual untuk anak. Melatar belakangnya apa sehingga mengangkat tema pendidikan seksual untuk anak? Oke, kenapa sih kok saya ingin sekali menyampaikan tema terkait pendidikan seksual sejak dini atau untuk anak? Yaitu yang pertama adalah kasus kekerasan seksual ini semakin meningkat ya Mbak Ayu ya. Apalagi kasus kekerasan seksual pada anak itu pasti akan menimbulkan efek yang cukup berat atau mungkin trauma yang cukup berat bagi anak. Sehingga saya
merasa perlu untuk menyampaikan tema ini. Lalu juga beberapa masyarakat atau orang tua itu kadang merasa masih canggung nih mau ngobrol terkait dengan pendidikan seksual seperti sekali. itu. Kayak gimana nih ya mau memulainya dari mana? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Lalu penelitian juga membuktikan nih bahwa kurangnya pendidikan seksual ini cukup mempengaruhi atau mungkin bisa memberikan sebab terjadinya kekerasan seksual atau mungkin kasus-kasus remaja dengan hubungan yang tidak sehat dan lain sebagainya, sehingga saya harap materi ini bisa menjadi bekal untuk orang tua dan juga masyarakat yang lain untuk mengurangi kasus-kasus tersebut, begitu Betul Mbak sekali. Ayu. Apalagi untuk orang tua ya, terkadang juga malu, bingung juga, Iya, malu benar juga banget, gimana iya. caranya untuk memberikan pengertian kepada anak tentang seksual. Oke. Nah, definisi sendiri dari pendidikan seksual untuk anak itu seperti apa sih? Nah, kalau dari definisi itu sendiri, pendidikan seksualitas sejak dini adalah kegiatan untuk mengajarkan nih mengenai apa sih kesehatan reproduksi, sehingga pendidikan ini bertujuan untuk menyadarkan pentingnya bahwa kesehatan reproduksi itu mencegah tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular yang lainnya. Nah, pendidikan seksual itu sebenarnya sangat luas ya Mbak Ayu ya, tidak hanya sekedar hubungan seksual seperti yang ada di kepala sebagian orang nih. Iya, betul Tidak hanya sekali. seperti itu, tapi terkait dengan pendidikan seksual anatomi tubuh atau mungkin terkait dengan konsep tubuh pada anak, peran gender, perbedaan gender, lalu juga tentang cinta, kasih sayang. Nah, itu juga termasuk dalam pendidikan seksual nih. Nah, sehingga sebenarnya tidak perlu canggung atau tidak perlu malu ya mungkin ya untuk menyampaikan kepada anak, karena memang ini efeknya cukup penting nih bagi anak. Iya, betul sekali. Dan mungkin ya pribadi saya atau orang lain ataupun pendengar mungkin ada yang ingin menyampaikan, cuman dari mana ya mulainya gitu. Iya. Nah, nanti kita bahas juga ya, untuk Anda tetap stay di 88,5. Nah, tujuan pendidikan seks itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya adalah memberikan pemahaman. Yang pertama tentu memberikan pemahaman yang benar tentang materi pendidikan seksualitas, seperti memahami organ reproduksi, identifikasi dewasa, apa sih tanggung jawab kita ketika sudah balik atau ketika sudah dewasa, dan ada perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Lalu juga sedikit menepis pandangan bahwa memberikan pengertian tentang pendidikan seksual sejak dini itu kok kayaknya ragu nih atau tabu nih. Nah, kita perlu untuk sedikit mengurangi pendapat seperti itu. Lalu ada pemahaman tentang materi pendidikan seksualitas yang sebenarnya dan memberikan materi pendidikan seks sesuai dengan tahap usianya nih. Karena kalau memang memberikan materi tidak sesuai dengan tahap usianya, pasti kembali lagi akan merasakan canggung dan juga kok kayaknya kurang tepat nih bagi anak itu sendiri. Dan juga harapan kita dengan materi ini bisa memberikan generasi yang lebih sehat dan juga mengantisipasi dampak buruk dari penyimpangan atau mungkin kasus-kasus terkait dengan seksualitas, begitu Mbak Ayu. Oke, nah mungkin itu memberikan pemahaman kepada pendengar yang nantinya ingin kepo-kepo, boleh sekali langsung di line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya ya, karena memang yang soal seksualitas kadang orang menganggap tabu atau aduh gimana caranya menyampaikan, anak juga bingung, kayaknya kok nggak etis banget. Nah, ini sebenarnya tidak etis, malah yang nggak etis bukan seperti itu ya. Itu juga ada kadang salah kaprah orang yang menganggap saru. Nah, bahasa Jawanya jangan ngomong kayak gitu, saru. Nah, karena banyak orang tua yang tidak memberikan pelajaran tentang seksual. Nah, apa sih di sini manfaat pendidikan seksual sejak dini? Mungkin banyak sekali untuk pendengar. Silahkan Ibu Sani. Oke, nah yang pertama adalah menangkal efek buruk dari media dan lingkungan nih. Kembali lagi kan dari TV, handphone, internet itu kan informasinya banyak sekali ya. Kadang kita membuka apa tapi iklannya kan sedikit 18 ke atas mungkin ya. Saya sering kali menemui seperti itu. Nah, sehingga ketika anak menemui kasus tersebut, saya harap sudah mendapatkan pendidikan seksual dari orang tuanya, dia mampu nih untuk berperilaku yang sebenarnya atau mungkin perilaku yang baik seperti itu. Entah langsung meng-close atau mungkin lapor nih dengan orang tuanya, Bu, kalau ada iklan seperti ini gimana nih ya. Nah, itu kan lebih bagus lagi seperti itu. Lalu juga jangan lupa bangun kepercayaan kepada orang tua dan anak, karena kadang memang ada beberapa kasus hubungan komunikasi antara orang tua dan anak itu belum terlalu baik nih, atau mungkin jarang berkomunikasi, sehingga tiba-tiba orang tua langsung membicarakan hal yang intim kan canggung ya anak ya pasti kan. Nah, perlu untuk membangun komunikasi dan juga kepercayaan dulu nih, baru boleh untuk membicarakan hal-hal yang intim seperti terkait dengan pendidikan seksual. Lalu ada manfaat yang terakhir adalah mendukung perkembangan dan juga pemahaman anak.
Di mana salah satu tujuan pendidikan seksual sejak dini adalah agar anak paham tentunya. Nah, jika dilakukan dengan cara yang tepat, pendidikan seksual pada anak dapat membuat anak menyadari bahwa tidak ada yang boleh nih untuk memaksa atau mungkin melakukan tubuh dengan cara yang kurang tepat, sehingga ketika dia mengalami pelecehan seksual dia mampu nih untuk bilang no atau tidak, atau bahkan mungkin lari seperti itu, atau mungkin langkah lebih baiknya adalah lapor dengan orang tuanya seperti itu. Dan pemahaman yang tepat juga bisa membuat anak belajar untuk memilih, bersikap atau bertanggung jawab, dan sehingga ketika anak sudah remaja atau mungkin sudah beranjak dewasa, dia mampu membangun hubungan dengan lawan jenis dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik. Dan juga yang terakhir adalah penelitian yang juga membuktikan bahwa anak dari orang tua yang mendiskusikan hal-hal yang intim atau dengan hal-hal yang pribadi dalam membimbing anak dapat membangun hubungan pertemanan, perbedaan antar hubungan dengan lawan jenis dan juga sesama jenis, dan juga tentang lebih cenderung memilih menunggu waktu yang tepat nih dalam melakukan hubungan-hubungan yang mungkin dirasa lebih mendalam lagi seperti itu, Mbak Ayu. Sampaikan waktu yang tepat. Ya, mungkin ini saatnya. Waktunya kapan ya? Banyak sekali yang masih penasaran juga bingung. Caranya mulai dari mana, usia di mana, takutnya udah dikasih tahu malah berbuat yang enggak, takutnya penasaran itu kan. Benar banget. Mungkin kapan sih waktu yang tepat dalam memberikan pendidikan seksualitas sejak dini? Oke, nah banyak anggapan bahwa pendidikan seksual itu mulai dikasih ketika umur 8 tahun nih. 8 tahun mungkin ketika dirasa sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja baru diberikan. Padahal sebenarnya semenjak anak mengenal kosakata atau mungkin mulai bisa bicara sekitar umur 1 sampai 2 tahun itu sudah bisa diberikan nih, Mbak Ayu. Nah, saya juga pernah mendengar nih terkait dengan diskusi bahwa untuk anak yang dari kecil biasa untuk dipeluk, diberikan kasih sayang, dielus begitu ya, ada kasih cinta di situ, dia bisa membedakan mana sih sentuhan yang baik dan mana sentuhan yang buruk. Dimana kan itu pentingnya ya. Mungkin sentuhan yang kurang baik adalah mungkin mohon maaf di bagian dada seperti itu ya. Dan tapi mungkin ada orang yang dekat juga menyentuh di bagian seperti itu, di bagian dada misalkan. Nah, kebetulan anak dapat membedakan mana sih sentuhan yang buruk atau mungkin dan juga mana sentuhan yang baik walaupun disentuhnya di area yang sama. Harapannya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak disentuh di bagian tersebut atau bagian yang sensitif yang lainnya, harapan kita langsung lapor ya, langsung bicarakan kepada orang tua, tidak memendam diri sendiri seperti itu, Mbak Ayu. Nah, itu masalah lapor melapor. Terkadang ada yang merasakan digituin sama orang, mungkin kenapa ada rasa takut orang itu atau malu ya untuk laporan kalau ada seseorang yang misalkan jahat atau bagaimana. Itu bagaimana sih cara membangun anak itu biar tidak malu juga tidak takut untuk melapor gitu? Oke, yang pertama adalah ketika anak itu ingin melapor, pasti kan kembali lagi ya, kita melapor kepada orang yang dirasa kita mampu membantu kita, pasti kan. Dan jika memang ada hubungan yang kurang baik antara anak dengan keluarga, orang terdekat, orang tua dan lain sebagainya, pasti dia akan takut karena memang tidak hanya anak, kita juga ketika akan melapor pasti akan mengalami kecemasan. Nah, kita orang dewasa saja mengalami kecemasan, apalagi anak-anak yang masih balita itu tersebut. Sehingga memang perlu kebenaran bahwa kok aku tadi disentuh seperti ini ya. Nah, apalagi mungkin pendidikan seksual ini belum pernah disampaikan sehingga anak bingung nih mau menyampaikannya bagaimana. Belum pernah diberikan bagian yang boleh disentuh dan bagian yang tidak boleh disentuh, sehingga mungkin anak berpikir bahwa mungkin it's okay untuk disentuh seperti ini, bahkan seperti itu ya. Tapi beda halnya ketika sudah diberikan informasi bahwa nanti kalau ada orang yang menyentuh bagian tubuhmu, misalkan dari bibir, pundak, dada, dan juga paha, dan juga mohon maaf pantat seperti itu, boleh langsung lapor mama, siapapun orang itu, langsung cerita dengan mama akan membantu seperti itu. Nah, ketika sudah diberi bekal, oke nih, kata mama harus lapor nih, oke nih, nah lapor seperti itu. Harapannya dengan diberikan pendidikan seksual mampu untuk lapor seperti itu. Beda halnya ketika mungkin belum pernah diberikan pengetahuan, belum pernah diberikan apalagi mohon maaf kasih sayang. Nah, anak akan mungkin bahkan justru menerima, memendam, dan akhirnya memberikan dampak pada perkembangannya tersendiri, begitu, Mbak Ayu. Oke, ya emang kalau untuk anak sendiri memang beratnya di hati, mungkin malunya ya, mungkin ya. Oke. Nah, tahapan-tahapan pendidikan seksual atau sesuai anak itu mungkin dari usia berapa sampai berapa, mungkin bisa dijelaskan?
Oke, yang pertama adalah usia 0 sampai 2 tahun. Kembali lagi nih ketika pada saat usia 0 tahun atau dari awal, pendidikan seksual yang mungkin bisa diberikan adalah dengan rasa kasih sayang. Karena memang sebenarnya bayi kan suka nih ya dielus, terus didekap, dipeluk. Dia memang suka nih untuk merasakan seperti itu memang, tapi rasa suka yang ia bayangkan berbeda dengan hal-hal apa yang orang dewasa pada umumnya. Nah, rasa suka dia yang bayi bayangkan adalah mungkin dia sadar bahwa dia itu disayangi, diterima oleh orang lingkungannya. Nah, ketika dia sudah merasa dia disayangi dan diterima oleh lingkungannya, otomatis ketika dia besar nanti dia merasa bahwa tubuhnya berharga seperti itu kan. Nah, ketika dia merasa bahwa tubuhnya berharga, lalu dia sendiri adalah menganggap dirinya itu berharga, ketika dia diperlakukan dengan tidak baik, dia mampu untuk mengatakan say no atau mungkin tidak, atau mungkin bahkan mungkin lapor seperti itu, karena memang dia merasa tidak baik nih dia diperlakukan oleh yang kurang baik seperti itu. Lalu di usia 2 tahun pertama, anak mulai mampu mengamati karakteristik fisik dan juga perbedaan gender atau mungkin laki-laki dan perempuan. Nah, ini mungkin bisa sedikit-sedikit diajarkan bahwa oke, laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok seperti itu, atau mungkin kalau laki-laki disisir rapi, perempuan memakai jepit. Nah, itu penting untuk memupuk dari feminim, maskulin dari setiap anak itu sendiri seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan. Misalnya ada anak, "Mah, Bu, kok beda ya sama punya aku?" misalkan. Nah, itu bagaimana orang tua menyikapinya? Iya, memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Saya juga pernah nih mendapatkan pertanyaan seperti itu dan juga mendengar diskusi yang seperti itu, bahwa memang perlu ada penerangan alat reproduksi bagi anak laki-laki memang berbeda dengan alat reproduksi pada anak perempuan. Dan di situ juga penting bahwa biasanya kan orang tua menyebut alat reproduksi itu pada dengan istilah-istilah yang lain seperti itu ya. Nah, padahal sebaiknya berikanlah istilah yang sewajarnya atau mungkin secara ilmiah. Oke, Nak, bahwa untuk alat reproduksi untuk laki-laki itu namanya penis. Lalu untuk alat reproduksi untuk wanita adalah namanya vagina. Nah, itu tuh penting sehingga ketika anak sudah besar nanti belajar bahwa tidak sembarangan mengatakan hal-hal itu pada guyonan atau mungkin pada candaan, karena memang itu adalah kata-kata yang perlu kita sampaikan di saat-saat yang tertentu saja seperti itu, tidak hanya sebagai candaan ya. Kadang-kadang kan anak seperti itu ya, sebagai guyonan. Nah, itu bisa dicegah seperti itu, Mbak Ayu. Oke, untuk Anda pendengar tetap stay di 88,5 ya. Dan kita beralih ke WhatsApp-nya. Oke, kabarnya Ibu Dita? Oke, mungkin bisa tes mic boleh dong ya? Oh iya. Masih sehat? Alhamdulillah. Oke, dan kita ke WhatsApp-nya ya. Selamat pagi Mbak, bagaimana cara mengatasi anak yang sangat sulit untuk diatur dan sering membantah? Terima kasih. Oke, mungkin langsung saja. Oke, nah mungkin kembali lagi ya, pada tahap berapa anak sangat sulit diatur atau mungkin sering membantah itu tadi. Tapi yang pertama adalah memang biasanya anak itu kan gimana ya, saya kok agak susah menyampaikannya. Memang beberapa anak itu sering atau mungkin wajar untuk membantah atau mungkin dan juga sulit untuk diatur. Cuman kan tarafnya atau tingkatnya kan berbeda-beda. Nah, orang tua perlu tahu kira-kira sikap anak kita ini sudah wajar atau belum, atau mungkin perlu nggak sih saya edukasi seperti itu. Mungkin beberapa anak atau mungkin yang sedang dialami ibu tersebut, anak memang memerlukan perhatian yang lebih, itu juga bisa. Atau mungkin memang anak ada suatu kebutuhan yang belum ia peroleh seperti itu, seperti hanya perhatian atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nah, kenali dulu apa sih penyebab kira-kira anak itu sering membantah lalu membentak seperti itu. Nah, caranya adalah kira-kira kalau disuruh apa nih anak mulai membangkang seperti itu, misalkan atau apakah sholat ataukah belajar seperti itu, atau mungkin hal-hal yang lainnya seperti makan, minum dan lain sebagainya. Nah, kenali dulu kira-kira anak kita itu lebih sering membentaknya tuh di bagian apa ya, atau mungkin di persoalan apa, atau mungkin dia memang ada masalah nih dengan pertemanannya atau mungkin dengan lingkungannya, itu juga seperti itu. Nah, tipsnya adalah kembali lagi membangun hubungan dengan kedekatan
kedekatan emosional. Kembali lagi saya juga pernah nih dengar diskusi bahwa ketika orang tua pulang itu dari pekerjaannya, usahakan pulang tidak hanya sekedar fisik saja, tapi juga emosinya, perhatiannya, kasih sayangnya itu juga kembali, tidak hanya sekedar fisik. Sehingga walaupun waktunya singkat tapi semuanya kembali, perhatiannya kembali, emosinya kembali, diharapkan anak mampu sadar bahwa bahwa orang tua bekerja untuk saya diberikan kasih sayang, saya disayang oleh orang tua, harapannya seperti itu. Sehingga ketika kedekatan emosi sudah lancar, lalu juga belajar untuk menyampaikan kira-kira anak ini marah kenapa sih, mungkin adek kok marah kenapa sih ya, soalnya males mah disuruh belajar, kenapa, atau mungkin adek kok marah kenapa sih, kok dari tadi mama dibentak-bentak mulu. Nah itu akan belajar untuk mengenali perasaannya seperti itu, sehingga kedepannya ada diskusi terkait dengan bagaimana kenapa ia merasakan sedih, marah dan kecewa. Dia akan mengenali perasaan-perasaan tersebut, sehingga harapannya diskusi yang lekat, diskusi yang emosi yang baik, lalu juga sering untuk bermain bersama, sering untuk diskusi bersama, akan mampu membimbing kenapa sih sebenarnya anak kita tuh sedang ada masalah apa seperti itu. Karena memang setiap anak kan beda-beda ya, mungkin dia memang bentak karena pengen mainan, atau mungkin memang dia memang kurang kasih sayang, kurang perhatian, seperti itu Mbak Ayu. Ya kalau di sini kan aduh. Nah, di sini kan mengatasi anak yang sulit namun diatur. Nah, susah diatur, susah mengatasinya ya dari tanpa nama tadi. Nah, apabila diberikan pengertian tentang seks dan dia juga tidak mau mengetahui ataupun sulit membantah dan lain sebagainya, itu bagaimana mengatasi anak seperti itu? Ketika memberikan memberikan pendidikan seksualitas secara tiba-tiba, wajar ketika anak cuek, membantah atau bahkan tidak mau tahu, karena memang dia juga merasa canggung seperti itu kan, merasa aduh kok biasanya mama kan nggak pernah ngobrol seperti ini, kok tiba-tiba ngobrol ya. Jadi kan kadang mau membalas juga canggung, malu juga mungkin. Iya, malu juga bisa. Nah, sebelum masuk kepada obrolan terkait dengan pendidikan seksualitas, itu kan cukup intim ya bagi anak-anak. Sebelum masuk ke obrolan tersebut, nah kembali lagi apakah komunikasi kita, kedekatan dengan anak kita sudah baik atau belum. Jika dirasa memang belum, kembali lagi bangun dulu komunikasi, sering berkomunikasi, sering berdiskusi, sehingga baru nih masuk kepada obrolan-obrolan yang pribadi dan juga intim, termasuk dalam pendidikan seksualitas seperti itu. Atau mungkin ketika anak nonton kartun atau nonton televisi, itu bisa sembari diskusi, kenapa sih kok tadi si Upin pakai celana, lalu kenapa si Meme pakai rok seperti itu, kenapa sih kok harus pakai pakaian yang ada lengan pendeknya, atau mungkin kenapa dia memakai lengan yang tidak ada lengannya, mungkin sedang saat berenang. Nah, itu ada perbedaan seperti itu. Oke, kita beralih ke WhatsApp kembali dari tanpa nama juga di sini. Selamat pagi, mau tanya bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada remaja yang mau pubertas. Oke, silakan saja. Oke, nah penting sekali ya pertanyaan seperti ini ya, untuk remaja. Nah, kembali lagi kita berkaca dulu nih, apakah pola komunikasi kita dengan anak itu sudah baik atau belum? Karena memang ketika kita dirasa komunikasinya belum dekat, tiba-tiba mengatakan hal-hal yang intim, pasti akan mendapat penolakan. Begitu juga dengan remaja. Kita juga nih, ketika kita merasa belum kenal dengan orang, tapi tiba-tiba orang itu mengusik hal-hal pribadi, kan pasti kita canggung ya, kok tiba-tiba dia seperti itu. Nah, ketika pola komunikasinya sudah dekat, boleh nih diobrolkan dengan remaja bahwa dirimu itu sudah dewasa nih, sudah masuk usia 17 tahun. Ada perbedaan sikap antara sebelum 17 tahun dan sesudah 17 tahun seperti itu. Contohnya adalah perbedaan dulu kamu misalkan belum, mohon maaf, menstruasi, tapi sekarang sudah menstruasi. Nah, ada hal-hal yang perlu dijaga. Apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah tanda bahwa kamu sudah bisa memproduksi janin seperti itu ya. Kematangan tubuhmu sudah mulai bekerja, sehingga ada tanggung jawab yang perlu kamu jaga di sini. Tanggung jawabnya adalah hubungan komunikasi, hubungan dengan lawan jenis dan juga sesama jenis. Bagaimana sih hubungan yang sehat dengan lawan dan jenis dan sesama jenis? Misalkan, bahwa mungkin dengan lawan jenis ada waktu ngobrolnya, ada waktu mainnya seperti itu. Mungkin
setiap keluarga kan berbeda-beda ya. Kalau kebetulan kalau di keluarga saya, oke, mungkin untuk waktu mainnya hanya sebatas sampai jam 5 seperti itu. Harapannya kamu terhindar dari kasus-kasus. Nah, sampai juga harapan apa sih yang dikhawatirkan oleh orang tua sehingga anak maksud nih, kenapa sih orang tua saya melarang saya untuk keluar malam? Karena orang tua saya khawatir nih saya terjerumus pada kasus-kasus yang sering terjadi seperti itu. Lalu sehingga ketika anak kan kadang anak merasa tahu-tahu dilarang nih tanpa ada sebab dan akibat. Nah, itu juga akan merasa tanda tanya besar bagi anak. Kenapa gitu kan? Ya? Ya udah saya pulang malam aja sekali. Nah, itulah pentingnya disampaikan alasan kenapa sih kok ada aturan-aturan seperti itu dan kenapa ketika kita sudah dewasa, setiap perilaku kita itu perlu ada tanggung jawabnya. Begitu juga dengan laki-laki, ketika ia dewasa ada sikap-sikap yang perlu kamu pertanggungjawabkan. Dan apa sih itu pubertas? Nah, yang perlu saya tekankan, apa sih itu menstruasi, apa itu pubertas, perlu untuk diterangkan itu dengan gender yang sama. Misalkan anak perempuan diterangkan dengan ibu dan juga anak laki-laki diterangkan dengan ayah. Tapi ketika tidak ada salah satu pihak atau mungkin ayah atau ibu, tidak menutup kemungkinan diterangkan oleh ayah atau ibu seperti itu. Yang penting diterangkan sehingga harapannya ketika anak menemui kondisi-kondisi diajak main atau mungkin ada kayaknya ini anak memberikan ajaran-ajaran yang kurang baik, dia mampu bersikap dari edukasi dari keluarganya begitu Mbak Ayu. Ya, sebelum ke tipsnya kita akan tanya dulu. Nah, ini kan kebanyakan orang memberikan pengetahuan tentang seks kepada perempuan. Nah, gimana sih caranya kita memberikan pengertian seks terhadap laki-laki agar tidak kamu jangan begitu sama cewek dan lain sebagainya? Yang pertama adalah mungkin kembali lagi berilah pengertian apa sih itu mimpi basah, apa sih itu pubertas. Nah, tentu yang perlu lebih baik dalam menerangkan ini adalah dengan gender yang sama yaitu ayah, tapi tidak menutup kemungkinan ketika tidak ada ayah, ibu juga bisa. Tapi saya juga pernah dengar nih diskusi bahwa ketika ibu ingin menyampaikan apa itu mimpi basah kepada anak laki-lakinya, perlu sampaikan bahwa nak, sebenarnya yang perlu memberikan edukasi ini bukan ibu tapi ayah, karena memang ayah yang pernah mengalami nih, sehingga harapannya edukasi ini akan lebih maksimal. Tapi karena memang tidak ada ayah di sini, mungkin ibu harus menyampaikan seperti ini sehingga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang mungkin ibu tidak duga, tanyakan saja, karena pasti informasinya kan berbeda ya, kelengkapan lebih valid ya, karena kan ibu tidak pernah mengalami itu ya. Nah, baru nih diberikan apa sih itu mimpi basah, apa sih itu pubertas, dan apa sih perbedaannya ketika kamu sudah mengalami mimpi basah dan apa yang belum. Ada tanggung jawab yang perlu kamu tak pertahankan di sini seperti itu. Dan setiap perbuatanmu itu tidak hanya tanggung jawab oleh ibu saja, tapi kamu juga bertanggung jawab seperti itu. Dan apa sih efek-efeknya ketika kamu terjerumus pada hubungan yang kurang sehat, pola hubungan antara lawan jenis dan juga sesama jenis yang kurang sehat. Nah, ketika sudah menyampaikan hal-hal yang seperti itu kan biasanya pola komunikasinya kan sudah baik ya seperti itu. Apalagi anak sudah mau membalas dengan tapi ada teman-teman saya yang seperti ini nih, seperti A, B, C dan E seperti itu. Kan setiap orang berbeda-beda. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, setiap orang kan punya sikap masing-masing. Dia lahir dari keluarga masing-masing. Kamu lahir dari keluarga ayah dan juga ibu. Budaya kami seperti ini, sehingga harapannya tidak harus mengikuti jejak ayah dan ibu, tapi harapannya kamu mampu mengikuti norma yang sudah kami ajarkan. Selepas dengan cita-cita, keinginan, terus motivasi itu terserah pada kamu. Tapi untuk norma kita bangun sama-sama yuk agar pola hubungan kamu dengan teman itu sama-sama sehat begitu. Mungkin juga terpengaruh dari lingkungan, takutnya dari rumah sudah diajarkan dengan baik. Ketika sudah beranjak umur berapa, bersama lingkungan teman-temannya akhirnya berubah pikiran dan lain sebagainya, itu bagaimana? Iya, nah kembali lagi ketika seenggaknya keluarga sudah memberikan sangu ya, saya katakan di sini sangu terkait dengan pendidikan itu, anak akan berpikir dua kali dulu nih, ini sama nih dengan apa yang bapak ibu tekankan nih, saya harus dia mampu bersikap seperti apa. Nah, itulah pentingnya komunikasi yang intim, komunikasi yang sering untuk dilakukan untuk mencegah pengaruh dari lingkungan, sehingga harapannya ketika anak menemukan kasus tersebut mampu untuk berkomunikasi dengan ayah dan ibu, atau bahkan mungkin mampu bahwa membedakan, ini adalah teman yang salah, ini adalah teman yang baik, saya harus bersama dengan teman-teman yang baik tentunya seperti itu. Memang akan memang butuh waktu dalam
anak dapat berpikir seperti itu, karena memang itu adalah sudah mencapai proses kedewasaan seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya untuk memberikan komunikasi, terus juga kasih sayang kepada keluarga seperti itu. Oke, nah untuk tips sendiri nih, bagaimana tips memberikan pendidikan seksualitas sejak dini? Oke, nah untuk yang tips adalah yang pertama adalah membatasi aktivitas menonton pada anak seperti itu, karena dan juga yang dialami Mbak Dita ya, yang punya saudara kecil ya kan, kadang yang dia saudara kecil yang ia tonton sering ditiru, ya nggak sih? Iya, jadi anak imitasi kayak gitu ya Mbak ya. Jadi sering meniru kayak seperti teorinya Bandura ya. Jadi anak meniru apa yang mereka lihat kayak gitu. Misalkan saja kita juga perlu Mbak, menanamkan rasa malu pada anak. Misalkan nih, kadang kan orang tua kayak misalkan ganti di depan umum kayak gitu, masih kecil nggak apa-apa. Sebenarnya itu juga perlu diterapkan itu Mbak, karena juga untuk melatih anak untuk memiliki rasa malu kayak gitu. Jadi maupun anaknya perempuan atau laki-laki, jadi dilatih untuk rasa malu, kayak misalkan lagi berenang di tempat umum ataupun misalkan main di pantai nih, kadang gantinya kan sembarang tempat kayak gitu Mbak. Jadi juga kalau misalkan membuang air kecil kayak gitu, jadi jangan dibiasakan misalkan mah kebelet pipis nih, ya udah pipis di depan rumah aja kayak gitu, ataupun pipis di depan umum. Nah ini perlu diterapkan toilet training juga Mbak. Seperti itu sekali. Iya benar banget ya. Lalu juga dampingi anak saat bermain gadget juga nih ya, karena gadget kan banyak informasi, banyak contoh-contoh gitu juga benar banget nih, sehingga ketika kok kayaknya ada iklan yang sarun nih, atau mungkin ada iklan yang kurang tepat nih, anak mampu mah ini kayak gimana nih sih kok ada iklan seperti ini, harapannya seperti itu, tidak tidak mungkin disilang terus ke depannya, aduh kemarin iklan apa ya kok aku penasaran. Nah kan yang ingin kita cegah adalah saat-saat seperti itu, ketika anak penasaran, ketika anak butuh informasi, anak mampu untuk bertanya dengan orang tua. Lalu juga tumbuhkan rasa percaya kepada orang tua dulu. Nah ini ketika anak belum merasa percaya dengan orang tua, atau mungkin tidak orang tua tapi mungkin keluarganya atau mungkin lingkungannya bahkan, sehingga dia juga akan ragu nih untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang intim nih terkait seperti dengan pendidikan seksualitas. Nah ketika memang belum orang tua belum merasa kok anak saya jarang curhat, jarang bertanya, atau mungkin jarang bercerita tentang hal-hal kesehariannya. Nah itulah yang perlu untuk dilakukan dahulu sebelum memberikan pendidikan seksualitas. Lalu juga cek hubungan komunikasi dengan anak, dan kembali lagi tidak berbohong kepada anak. Nah ini maksudnya kadang ada anak pertanyaan, mah dedek dari mana sih kok bisa ada dedek di sini kayak gitu. Oke. Misalkan berikan pengertian yang sebenarnya bahwa dedek dari perut mama nih seperti itu. Nah kok bisa nih kok dedek bisa ada di perut mama. Nah mungkin bisa dengan dijawab bahwa Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu seperti puzzle, mereka akan langsung klop bersama-sama seperti itu. Mama butuh bantuan ayah memberikan mungkin bibit seperti itu ya, untuk yang masih kecil. Kalau misalkan sudah besar bisa gunakan istilah yang sebenarnya seperti itu, bisa gunakan bibit, sehingga lahirlah dedek dari perut mama seperti itu. Nah ketika dedek lahir itu perlu perjuangan nih, nah itu juga bisa diceritakan sehingga ada kedekatan emosi antara ibu dan anak begitu. Banyak sekali orang tua nih ya, dedek tuh lahirnya dia beli bahan dulu tuh buat adonan. Iya, nah seperti itu. Nah dikhawatirkan ketika ketika orang tua mungkin merasa canggung sehingga memberikan informasi yang kurang tepat kan, ketika anak sudah besar, informasi yang orang tua berikan salah nih, sehingga anak akan memandang atau mungkin belajar bahwa nanti saya kalau tanya-tanya terkait dengan hal yang intim atau seksualitas itu tanyanya sama orang lain aja nih, soalnya mama pernah bohong sih. Iya. Nah itu harapannya, sehingga utarakan hal-hal yang sebenarnya, hal-hal yang dengan ilmiah, dengan bahasa yang sederhana begitu Mbak Ayu. Semoga bermanfaat. Dan untuk Anda, dan kita di penghujung, tak terasa ya, udah di penghujung acara. Dan dari tema yang kita angkat adalah pendidikan seksual untuk anak ya, dari atas sampai akhir, memberikan kesimpulan apa yang tadi kita sampaikan sebelum closing statement. Nah banyak kasus yang melatar belakangi kurangnya pendidikan seksual sejak dini nih, membuat kita sadar bahwa ternyata pendidikan seksual sejak dini itu penting sekali untuk disampaikan kepada anak kita. Merasa malu, tidak enak, atau canggung wajar untuk dirasakan oleh orang tua, namun bukan berarti
seringkali orang tua tidak memberikan bekal pengetahuan tentang pendidikan seksual sejak dini dengan cara yang sederhana, cara yang tepat sesuai dengan umurnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang tua. Harapannya anak akan mampu membangun hubungan yang sehat antara sesama jenis dan juga lawan jenis. Begitu Mbak Ayu. Oke, Cukup terima sekian. kasih sekali. Dan untuk pendengar semoga bermanfaat tema yang kita angkat. Dan memang ya jangan anggap tabu ya masalah untuk pendidikan seks kepada anak. Walaupun orang tua terkadang sudah terlanjur dulunya belum memberikan pengertian atau pendidikan soal seks. Mungkin dari sekarang lah mulailah kalau misalnya sudah terlambat, merasa terlambat ya. Oke, untuk memberikan closing statement, pesan-kesan kepada pendengar Irama. Oke, terima kasih sekali untuk mendengar pendengar Irama FM yang sudah mendengar cerita kami atau mungkin materi dari kami. Ketika ada pertanyaan bisa sekali menghubungi nomor yang saya sebutkan tadi atau mungkin bisa saya sebutkan sekali lagi di 0821 6595 3171. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau mungkin jawaban yang kurang tepat seperti itu, bisa sekali untuk diceritakan lebih lanjut. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita berdialog interaktif dalam Irama Live Talk untuk Anda. Semoga bermanfaat dan kini saatnya kita mohon pamit. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum